Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di materi tentang trigonometri ya. Trigonometri ini ilmu matematika. Jadi trigonometri ini bagian daripada ilmu matematika yang mengkhususkan tentang mempelajari sudut ya. Apakah itu tentang sinus ya, kosinus, tangan atau lain-lain. Ada sekan dan kotangan. Nah, di dalam tabel itu harga sin daripada 0 derajat adalah 0. Harga sin daripada 30 sebesar setengah atau 1/2. Tapi harga cos 0 derajat harganya 1, itu ada dalam tabel ya. Atau misalkan harga cos daripada 30 itu adalah setengah akar 3. Harga 0 derajat ya, 30 derajat, 45 derajat, misalkan 60 derajat. Ini merupakan harga-harga daripada sudut. Atau misalkan sampai 360 derajat. Ini merupakan harga sudut. Simbol sudut itu bisa berupa theta ya, ini sebutnya dibaca theta. Ini thetanya misalkan sudutnya 30, ini sudutnya adalah 45, ini sudutnya adalah 60. Simbol sudut itu bisa theta, bisa juga alfa, bisa juga beta. Ini dalam matematika. Juga begitu dalam fisika. Sudut itu bisa diukur oleh busur derajat ya, busur derajat. Nah, busur derajat itu kan misalkan pukul 9, pukul 3 misalkan. Ini angka 3-nya, ini angka 12. Jadi pukul 3 itu sudutnya ya 90 derajat. Atau misalkan pukul berapa, misalkan pukul ini 9 ya, ini angka 12, ini angka 9. Jadi ini sudutnya itu dari sini sampai ke sini itu sebesar ini kan 120, ini 120, 180, ini 270. Kalau misalkan ini jarum panjang menunjukkan ke angka 12, terus jarum pendeknya menunjukkan ke angka 1, ini sudutnya itu sebesar 30 derajat ya. Jadi sudut-sudut itu diukurnya oleh busur derajat. Nah, ini sudut ini penting ya, penting untuk menentukan arah navigasi di para nelayan itu, belok ke kanan atau ke kiri atau berbelok kemana, atau di global ya, di bola dunia juga kan ada derajatnya ya. Nah, ini. Dan penembakan juga kan, misalkan di parabola juga ada sudut elevasi ya, bisa 30 derajat, 60 atau berapa gitu ya. Nah, ini. Atau misalkan di jamnya itu menunjukkan ke angka ini, ke angka 9 ya. Nah, ini kan angka 12, ini sudutnya berapa ini? Ini dari sini kan 90, ini 180 ya. Terus ininya adalah jadi ini dari sini kan, ini ada 90 derajat, dari sini ke sini, dari sini ke sininya adalah 180 derajat. Nanti dari sini ke sininya sebesar 270 derajat ya. Nah, itu. Jadi itu pengetahuan sudut ya, besar-besaran sudut. Nah, kita kembali lagi ya kepada ini. Kenapa sin daripada 30 derajat itu adalah sebesar setengah? Tapi kenapa cos daripada 30 derajat itu harganya adalah setengah akar 3 ya? Nah, ini pengetahuan tentang sin dan cos ini dasar sekali. Nanti setelah tahu tentang sin dan cos, maka dengan sendirinya akan tahu harga tangannya ya, harga kotangan, kosekan itu ya. Nah, itu nanti akan tahu. Nah, kita kenapa harga sin itu setengah,
harga kosinus dari 30 itu adalah setengah akar 3. Nah ini nanti ada hubungannya dengan segitiga siku-siku dan juga hubungannya dengan dalil Pitagoras ya. Nah itu. Nah ini misalkan ada segitiga siku-siku nih ya, segitiga siku-siku. Ini adalah sudutnya sebesar theta misalkan ya. Nah ini sudutnya. Misalkan ini adalah Y, ini adalah sisi X-nya, ini sisi miringnya R. Yang disebut dengan sin daripada sudut itu adalah sebenarnya itu adalah merupakan definisi dari sin itu adalah sin daripada theta adalah di hadapan sudut ya, di hadapan sudut per sisi miring dari sudut itu sendiri ya. Tapi kalau cos dari theta itu adalah definisinya yaitu sisi yang membatasi ya. Sisi yang membatasi sudut ya. Sisi yang membatasi sudut dan dibagi oleh sisi miring. Sisi miring ya. Biasanya sin theta itu gampangnya kalau lihat dari sini dari segi tiga siku-siku ini ya, maka sin theta itu sama aja dengan di hadapan sudut kan ini. Nah y sisi miringnya kan ini r ya, jadi r. Jadi nanti sin theta itu sama aja dengan ini kalau secara singkat. Tapi kalau secara definisi sin theta itu di hadapan sudut mana ya ini y. Nah ini. Terus sisi miring ini kan miring, ini r ya. Tapi ini juga cos theta itu ini definisi aslinya, sisi yang membatasi sudut. Nah sini sisi yang membatasi sudutnya kan ini x ya. Jadi di sini x, sisi miringnya tetap r ya, r. Jadi ini. Jadi nanti definisi cos itu bisa begini atau juga bisa begini secara singkatnya. Nah itu ya. Nah kenapa di sini ya? Kenapa sin 30 derajat itu adalah setengah? Atau kenapa cos daripada 30 derajat itu adalah setengah akar 3? Nah, di sini kita ke sini lagi. Nah, ini adalah segitiga siku-sikunya ya. Nah, ini kan siku-siku ininya 90. Ininya kan misalkan sudut di sini adalah 30 derajat. Maka ini misalkan di sini 1 ya. 1 cm ya. Di sini 1. Di sini pasti 2. Kenapa? Nanti kita lihat ya. Di sini pasti akar 3. Kenapa begitu? Karena kita lihatnya dari dalil Pitagoras ya, dalil Pitagoras. Dalil Pitagoras itu r ya, sisi sama dengan adalah di sini aja r kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Di mana r-nya kan yang ini, r-nya yang ini, terus x-nya yang ini, y-nya kan yang ini. Nah itu. Atau ini bisa juga diginikan r sama dengan pangkatnya kalau pindah jadinya berupa akar ya. Jadi x kuadrat plus y kuadrat. Nah itu. Nah ini kalau dimasukkan harga x-nya adalah akar 3. Ini kan pangkat 2. Terus harga y-nya dimasukkan angka 1 pangkat 2. Maka nanti R-nya berapa nih? Pasti R-nya akan dapat 2. Coba. Akar 3 itu kan 3. Akar 3 pangkat 2 itu kan 3. 1 pangkat 2 1. Jadinya 3 tambah 1 4. Akar 4 adalah 2. Jadi R-nya itu adalah 2. Jadi kalau dia di sini 1, pasti ini 2, ini pasti akar 3. Sesuai dengan dalil Pitagoras gitu kan. Kalau dia 1 cm, ini 2 cm, ini pasti akar 3 cm atau kalau ini akar 3 sama dengan 1,7 cm gitu ya. Nah, ini kenapa? Kalau sudutnya adalah 30 derajat. Di sini kan sudutnya itu 30 derajat, maka akan didapatkan
kalau dia misalkan 1 cm, ini pasti akar 3 cm atau 1,7 cm. Dan ini akan 2 cm ya. Nah, itu pasti. Kalau dia 30 cm, 30 derajat ini yang paling sederhana ya. Nah, di sini misalkan sin daripada sudut ini 30 derajat. Nah, di mana sin itu kan rumusnya ya di hadapan sudut kan ini ya. Itu 1 per sisi miring yaitu 2. Jadi sin 30 itu adalah setengah. Nah, karena dari rumus tadi kan sin itu adalah di hadapan sudutnya 1, sisi miringnya adalah 2. Tapi kalau cos 30 derajat yaitu definisi cos itu kan adalah yang membatasi sudut ini kan. Nah, jadi akar 3 per sisi miringnya adalah 2. Nah, ini. Jadi nanti ini sama aja dengan setengah akar 3. Jadi sin 30 setengah, kalau cos 30 itu ini atau setengah akar 3. Tapi yang sering terkenal itu ini ya. Kalau misalkan dia menggunakan sudutnya, mencari sinnya, cosnya itu menggunakan kalkulator atau pakai HP ya. Nah, ini nanti bisa aja setengah itu sama dengan 1/2 itu sama dengan 0,5 ya. Ini kalau bilang desimalnya ya 0,86 sekian gitu ya. Nah, itu. Jadi sin 30 ini, cos 30 adalah ini. Ini teh setengah 1/2 itu ini, setengah akar 3 itu desimalnya ini. Nah, bagaimana kalau tangannya? Tangan daripada 30 ya. Dari 30. Definisi tangan itu adalah sama dengan sin per cos. Sin sama ya sin 30. Terus cosnya cos 30 ya. Nah, nanti di sini sin 30-nya kan setengah. Cos 30-nya adalah setengah akar 3. Nanti ini coret jadi sama 1 per akar 3. Nah, ini bisa dirubah lagi, dicari bentuk sekawannya itu akar 3, ininya juga akar 3. Nah, ini begini ya. Ini sama saja, karena akar 3 dibagi akar 3 hasilnya akan 1 kali ini ya ini. Nah, ini nanti sama aja dengan 1 kali akar 3 itu ya akar 3. Akar 3 kali akar 3 ya 3. Ini sama aja dengan 1/3 akar 3. Ini harga daripada tangan 30 derajat sebesar ini. Atau tangan 30 itu sama dengan ini. Jadi tangan 30 itu bisa ini ya, atau juga ini. Tapi yang biasa ditulis adalah ini ya. Nah, kita lihat lagi tabelnya. Di situ kan sin 30 adalah setengah. Cos dari 30 itu adalah setengah akar 3. Tangan daripada Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan harga sin 30 sebesar setengah 1/2, cos 30 itu sebesar setengah akar 3. Nah, gimana kalau untuk mendapatkan harga sin daripada 60 derajat? Juga bagaimana mendapatkan harga cos ya? Harga cos daripada 60 derajat. Ya, kita kembali lagi ke gambar ini ya, ke gambar ini. Perhatikan. Nah, ini kan siku-siku ya, siku-siku atau sudutnya 90 derajat ya. Nah, ini kan 30, ini pasti 60 ya. Ini pasti 60 derajat karena di dalam rumus itu di matematika semua segitiga siku-siku itu jumlah sudutnya itu akan 180 derajat. Kalau dia di sini 30, di sini 90, ini pasti 60 karena kalau 30 derajat tambah 90 derajat, maka di sini akan 60 derajat supaya hasilnya adalah 180 derajat. Jadi kalau dia 30 ini 90 ini akan 60 derajat. Nah, sekarang kita ke sini. Sekarang gimana sin daripada 60 derajat? Yaitu nantinya kan di hadapan sudut mana? Ya ini di hadapan sudut. Itu berupa akar 3 ya, akar 3. Terus yang sisi miringnya itu kalau sisi miring ini kan miring. Jadi ini 2.
atau ini sama aja dengan setengah akar 3. Jadi nanti sin 60 itu berapa ya? Ini setengah akar 3. Dari mana? Dari sini. Dari mana ya? Dari gambar. Gambar kok bisa 60? Karena dari sini kan. Nah itu. Terus kalau cos 60 itu ya, cos itu kan definisinya yang membatasi sudut ini kan, yang membatasi sudut daripada 60 adalah 1. Terus sisi miringnya berapa? 2. Nah, 2 ya. Nah, jadi kalau sin 60 itu setengah akar 3, tapi di sini kan setengah akar 3 itu harga dari cos 30. Di sini cos 60 itu setengah, tapi di sini setengah itu sin daripada 30 derajat. Ya itu. Nah, sekarang kalau tangan dari 60 derajat bagaimana ya? Nah, ini bagaimana itu ya? Maka nanti tangan dari 60 itu adalah ya perbandingan antara sin dan cos gitu ya. Sin dan cos. Ya itu sin 60 karena di sini kan sudutnya 60, maka ini 60, ini pun 60 gitu ya. Karena tangan itu rumusnya adalah sin per cos ya. Sin per cos. Jadi rumus tangan adalah sin per cos. Maka di sini adalah sin 60 berapa? Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Cos 60-nya adalah setengah. Nah, jadi itu ya. Ini cos 60 ada setengah, maka di sini ini coret. Jadi nanti tangan dari 60 derajat hasilnya adalah akar 3. Ini segitiga sama kaki ya. Kenapa disebut dengan segitiga sama kaki? Karena di sini ada 2 sisinya yang sama 1, 2. Kenapa? Karena dia juga sudutnya yang sama ada 2. Ini 45, ini 45. Jadi di sini setiap segitiga itu ketiga sisinya itu, ketiga sudutnya itu kalau dijumlahkan akan 180. Misalkan gini, ini kan 45 derajat tambah 45 derajat ya, tambah 90 derajat, nanti hasilnya akan 180 derajat. Jadi segitiga itu banyak ya. Tadi kan ada segitiga siku-siku, ada segitiga sama kaki, ada juga segitiga sama sisi. Ya di sini dikatakan segitiga sama sisi karena ketiga sisinya sama. Nah ini beda, ini sudutnya itu sama semua, yaitu 60 derajat, ini 60 derajat, ini 60 derajat. Jadi nanti 60 derajat tambah 60 derajat tambah 60 derajat itu akan sebesar 180 derajat. Gitu ya. Jadi setiap segitiga, apa segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga tumpul, segitiga lancip, itu nanti setiap sudutnya itu kalau dijumlahkan itu ya akan 180 derajat. Nah sekarang kita ke sini ke segitiga sama kaki ya. Segitiga sama kaki ini misalkan panjangnya di sini dari sini sampai ke sini tuh akar 2. Kalau di sini akar 2 kan ini juga sama sisinya, yaitu sebesar akar 2 cm gitu ya. Ini akar 2 ini kalau jadikan bilangan desimal itu sama dengan 1,4. Misalnya 1,4 cm, ini juga kalau dijadikan bilangan desimal sama dengan 1,4 cm. Ya, ini akar 2, ini akar 2, maka nanti sisi miringnya pasti akan 2. Nah, 2. Jadi R-nya itu adalah sebesar 2. Kenapa begitu? Karena dia berdasarkan dalil Pitagoras. Nah, ini kan rumus dalil Pitagoras. R sama dengan akar daripada X kuadrat plus Y kuadrat. Di sini kan X-nya akar 2 ya. Akar 2 dipangkatkan 2, Y-nya juga sama, akar 2 dipangkatkan 2. Nanti kan akar 2 dipangkatkan 2 jadinya 2. Tambah akar 2 pangkat 2, jadi hasilnya adalah 2 tambah 2, 4. Akar 4 itu adalah 2, jadi nanti R-nya itu adalah 2 ya. Nah itu. Nah itu. Sekarang kita pada pengetahuan tentang sin cos datangan ya. Di sini kenapa sin 45 derajat dengan cos 45 itu harganya sama ya. Di sini kan sin 45 berapa? Nah, di sini ya sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan definisi daripada sin. Sin itu adalah di hadapan sudut 45 berapa? Yaitu akar 2. Akar 2. Sisi miringnya adalah 2. Nah, itu ya. Maka ini sama aja dengan setengah akar 2. Jadi setengah akar 2 itu ya ini. Terus kalau ini 45 kan.
Nah, di hadapannya apa? Akar 2. Ya. Sisi miringnya adalah 2. Jadi nanti hasilnya sama. Setengah akar 2. Jadi di sini antara sin 45 dengan cos 45 itu harganya sama. Beda dengan yang tadi kan, kalau 30 dan 60 kan beda harganya. Sin 30 setengah, tapi cos 30 adalah setengah akar 3. Sin dan cos di 60 juga kan beda. Nah ini berhubung karena sin dan cosnya sama di sudut 45 derajat, maka tangannya akan satu kan. Cobanya tangan 45 derajat, maka di sini sin 45 derajat per cos 45 derajat. Maka di sini sin 45 nya setengah akar 2, ini juga adalah setengah akar 2, setengah akar 2. Jadi kan harganya sama, maka dia akan hasilnya 1. Jadi tangan dari 45 derajat itu adalah harganya 1, karena sin dan cosnya harganya adalah sama.